Saya sering berkata kepada banyak orang tua, dengarkan ini. Kekayaan sesungguhnya, dengar. Rata-rata kalian belum menikah, tapi simpan firman ini. Kekayaan yang sesungguhnya bagi satu keluarga itu bukan berapa juta dolar uang yang dimiliki, berapa banyak pabrik yang dia punya, berapa banyak deposito bentuk apa saja. Dengar, kekayaan sesungguhnya pada waktu kalian menikah dan berkeluarga nanti, yaitu kalau kalian punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya atau tidak? Itu kekayaan. Kita lihat kiri kanan kita sekarang. Mungkin keluargamu tidak, maaf. Tapi lihat family. Keluarga dari papa, keluarga dari mama. Berapa keluarga sekarang yang sedang kacau. Karena anak-anaknya kacau balau hidup. Menyedihkan sekali. Mau sekaya apa orang itu, tapi kalau anak-anaknya hidupnya nggak benar, itu duri dalam tubuh orang tuanya. Ya atau tidak? Maka itu simpan ini. Engkau akan memiliki anak-anak yang hebat. Kalau pernikahanmu benar, katakan amin. Engkau bertemu dengan orang yang satu roh. Satu roh gak harus Kristen. Tidak harus. Kenapa saya berkata ini? Banyak yang pacaran dengan orang Kristen, tapi bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi bukan satu roh. Sejak pacaran sudah gak kudus hidupnya, maka akan lahirkan nanti orang-orang yang hancur hidupnya juga. Dan ketika laki-laki keluarga Lewi menikah dengan perempuan keluarga Lewi, ayat 2 saya baca, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Seterusnya kita tahu kisah ini. Akhirnya tidak ada jalan lain. Ibunya harus menghanyutkan anak ini di sungai. Entah kemana akan pergi daripada dibunuh oleh pemerintah Mesir hari itu. Musa sudah punya destiny sejak dia masih dalam kandungan. Dia akan jadi begini. Saya ulangi lagi, walaupun orang tuamu dulu bukan Kristen ketika saudara dikandung, tapi percayalah, setiap anak Tuhan saya tetapkan untuk jadi apa dalam hidup anak. Walaupun kalau kita lahir dari perkosaan, kita lahir dari keluarga kacau, cukup sulit, struggle-nya akan banyak sekali untuk mencari destiny itu. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka tujuan akhir hidup atau destiny itu pasti akan nampak. Kenapa? Secara logika gampang sekali kita mengerti ini. Tuhan tidak mau rugi. Betul? Kalau dia melahirkan kita cuma asal lahir gitu saja, dan akhirnya jadi penjahat, jadi pengacau, dia akan sedih, dia rugi, investasinya hancur. Maka itu setiap orang yang di dalam kandungan, Tuhan akan berikan tujuan akhirnya untuk melengkapi apa yang dia rindukan terjadi di muka bumi ini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Kita lihat proses destiny dalam hidup seseorang. Ada 3 fase. Maka itu selalu dimulai dengan pernikahan yang benar, selalu dimulai dengan keluarga. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini fase yang pertama. Dikatakan aku telah mengenal engkau. Nathan tolong bacakan. Saya mau dibaca per fase saja. Ya, bagian pertama ini saja, silakan Nathan. Before I formed thee in the belly, I know thee. Saya tanya kepada saudara, kalau belum dibentuk di dalam kandungan, dalam rahim ibu, berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Coba jawab, nggak usah ragu-ragu. Papa mama sudah menikah atau belum? Belum. Roh Kudus engkau sadarkan setiap anak muda ini dalam nama Yesus. Dengarkan ini, pertanyaan ini. Kalau papa mama belum menikah, kalau saya mau pakai kata lebih jelas lagi, papa mama belum mengadakan hubungan seks. Kata dibentuk itu berarti belum ada pembuahan, berarti belum hubungan seks. Ternyata Tuhan sudah kenal anak-anakmu nanti. Katakan amin. Betul? Tuhan sudah kenal anak-anakmu nanti.
Maka itu jangan salah kawin, anak-anak muda. Aminkan ini. Jangan engkau sekali-kali salah kawin. Karena apa? Akan menghancurkan hidupmu dan menghancurkan anak-anak yang dilahirkan nanti. Percayalah, setan sangat merusak perkawinan. Mengapa? Sebab setan tahu akan merusak anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga yang salah kawin itu. Di antara semua kitab suci agama yang saya pernah pelajari, saudara, inilah satu-satunya kitab suci yang punya firman jauh sebelum terjadi apa-apa dalam hidup orang ini. Bagaimana kita tidak kagum kepada Bapa di surga? Orang tuanya aja belum menikah, ternyata anak-anaknya dikenal dulu oleh Bapa. Berarti setiap kita sudah ada di surga lebih dulu sebelum orang tua kita menikah. Katakan amin. Itu sebabnya dia berkata, aku telah mengenal engkau sebelum orang tuamu menikah. Maka itu jangan salah kawin, anak-anak muda. Kalau engkau salah kawin, kau merusak hidupmu sendiri. Saya punya ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan orang yang salah kawin. Satu, seperti pakai sepatu, tapi ada kerikil di dalam sepatu itu dan gak bisa dikeluarkan. Saudara bisa bayangkan, jangan coba ya, bodoh betul kalau engkau coba. Jalan sepatumu kamu masukin kerikil, jangan bilang masukin batu. Betapa menderitanya orang yang seperti itu. Yang kedua, saya nemukan istilah dalam bahasa Jawa. Orang yang salah kawin seperti ngemut silet, saudara. Itu menderita sekali. Yang gak Jawa gak usah tanya itu apa artinya. Penderitaan yang luar biasa kalau orang salah menikah. Apa itu salah menikah? Karena menikah dengan orang yang salah. Sebetulnya bukan itu jodohnya. Maka itu jaga dirimu. Saya harap setelah kita mendengar firman ini, anak-anak muda, berhati-hati dalam menentukan siapa jodoh itu. Kejadian 2 ayat 18. Beri tanda Yeremia karena kita belum selesai. Mengapa Bapa di surga sepertinya dia kurang kerjaan saja? Tapi tidak. Ini yang dia buat. Kejadian 2 ayat 18. Hebat sekali. Saya baca dulu bahasa Indonesia, Nathan bahasa Inggris. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Roh Kudus, engkau jamah kami untuk menyadari firman ini. Bapa, selama ini banyak gereja tidak pernah mengambil perhatian akan firman ini dalam nama Yesus. Dengar anak-anak muda, kalau Tuhan sendiri berfirman tentang pernikahan, tentang perjodohan, dia berkata tidak baik kalau manusia sendiri, maka dia menyediakan penolong yang sepadan. Pertanyaannya, berarti sebuah pernikahan itu penting atau tidak? Sangat penting, karena dia, bacakan Nathan bahasa Inggrisnya. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. Sungguh luar biasa. Gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dengan kata lain, Bapa di surga sangat insist gak, sangat ingin gak semua manusia itu menikah? Kalau kita lihat ayat ini, coba jawab. Sangat ingin semua orang itu menikah. Nah, sampai pada Yeremia 1. Sebelumnya kita baca Hakim-Hakim 13, lalu Keluaran 2. Dengar anak-anak muda. Sekarang tahu sebabnya mengapa Tuhan sangat ingin orang itu menikah? Jawabannya apa? Karena dengan Hakim-Hakim 13 lahirnya Simson, Keluaran 2 lahirnya Musa. Mengapa dengan Yeremia tadi sudah dikenal sebelum orang tuanya menikah? Mengapa Tuhan begitu ingin orang itu menikah sehingga dia berkata nggak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Coba jawab, mengapa? Dia ingin apa? Melahirkan orang-orang hebat di bumi. Maka itu anak muda, jangan engkau pusing dengan jodohmu. Sejak engkau belum lahir dia sudah ada jodoh itu. Katakan amin. Maka itu jangan engkau ganti-ganti pacar.